dan dilestarikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat sebuah layanan kearsipan daerah yang berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan arsip-arsip penting tersebut. Layanan kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tim profesional yang berpengalaman dalam pengelolaan arsip. Tim ini memiliki tugas untuk mengumpulkan, menyimpan, merawat, dan menyajikan arsip-arsip dengan baik. Layanan kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai macam arsip, mulai dari arsip pemerintahan, arsip perusahaan daerah, hingga arsip pribadi. Arsip-arsip ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Layanan kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan layanan pengelolaan arsip untuk berbagai kebutuhan. Layanan kearsipan daerah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menjadi mitra yang terpercaya dalam pengelolaan arsip. Badan ini siap membantu Anda untuk menjaga dan melestarikan arsip-arsip penting Anda. Saya adalah petugas arsiparis di layanan kearsipan daerah Provinsi Kalimantan. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Bentar. Sepertinya buku kemarin kok nggak ada ya? Coba cari lu, Ram. Sepertinya ada orang yang naruh sembarangan. Sumpah, aku benci banget sama orang seperti itu. Budayakan rapi dong. Kan kasihan penjaga perpusnya, harus jadi kerja 2 kali. Ram, coba kesini. Sepertinya bukumu sudah dipinjam. Lah, terus gimana dong? Kan aku lagi butuh sekarang. Mohon maaf, Kak. Kakak mengganggu pengunjung yang lain. Iya Kak, maaf. Saya tadi dengar sedikit kalau buku yang dicari sedang tidak ada. Mungkin kakak bisa scan di buncu baca hitam saja, Kak. Apa itu, Kak? Mari, saya tunjukkan. Boleh tuh. Di sini, Kak. Cara gunakannya gimana ya Kak? Silakan di-scan menggunakan smartphone. Kemudian kakak bisa memilih buku yang kakak ingin baca. Wih, bisa. Coba lu, Ram. Oh iya, bener. Kebetulan aku lagi cari novel. And then kamu tahu nggak? Seriesnya banyak banget. Wih, banyak banget temanya. Ada tema fiksi, ada tema fantasi lagi. Ram, mending kita pindah tempat. Kenapa sih? Ada ngantri tuh. Sorry ya Kak. Wah, keren juga ya aplikasinya. Jadi pengen baca buku terus. Kalau kamu gimana? Kan aku sering baca buku di sini. Oh iya. Literasi mencerdaskan bangsa, arsip menyelamatkan bangsa. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat.
Hai, masih di sini? Iya nih, dari tadi aku nggak fokus ngerjain tugas. Kamu kalau mau ngerjain tugas itu di perpustakaan daerah aja. Ngapain kamu kerjain di sini? Emang apa enaknya di sana, Cak? Jadi kalau kamu ngerjain tugas di perpustakaan daerah itu, kamu bisa ngerjain dengan tenang dan ada colokan yang cukup untuk kamu ngerjain di sana. Oh, bagus deh. Soalnya di sini aku juga terlalu berisik. Terus juga nggak ada colokan yang bisa aku pakai. Lagian kamu ngapain ngerjain tugas di sini? Ini kan tempat nongkrong. Kamu sering ke perpus ya, Cak? Iya dong. By the way, tugas yang kamu kerjain ini tugas dari Bu Sri kan? Iya nih, Cak. Aku udah selesai dari kemarin. Ih, kok cepet banget? Ya iya dong, kan aku ngerjainnya di perpustakaan daerah. Selain tempatnya tenang, sumber referensinya lengkap. Begitu. Dan kamu tahu nggak? Apa tuh? Di situ tuh juga ada ruang baca anak. Ih, pasti lucu banget lihat adik-adiknya. Iya dong. Tapi susah nggak sih masuk ke sananya, Cak? Enggak, kamu tinggal isi buku kunjungannya aja dan kamu boleh masuk kok. Dan kalau kamu mau pinjam, baru kamu harus punya Iya, membernya. yuk langsung aja kita ke sana yuk. Tapi pakai member kamu dulu ya, Cak. Sekarang banget Iyalah, nih. yuk. Tapi aku barusan dari sana. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Baik, selamat siang dan juga selamat datang untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah beserta seluruh pengunjung di Mall Balikpapan Plaza pada rangkaian acara strategi pengembangan pustakawan dalam kerangka mendukung peningkatan literasi masyarakat di Kalimantan Timur. Dan hari ini luar biasa sekali, kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa dan berkompeten. Hari ini kita kedatangan Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Ibu Hana. Selamat sore Ibu Hana, selamat datang. Kemudian kami juga ingin menyapa Perpustakaan Ahli Madya Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Martin Rumana. Selamat sore Bapak, selamat datang. Dan pastinya seluruh pemirsa Gerai Literasi. Nah, hari ini luar biasa sekali pemirsa dan juga untuk seluruh pengunjung Mall Balikpapan Plaza. Kita akan membahas sedikit nih karena pengembangan zaman sekarang kayaknya cukup riskan ya untuk membahas literasi sekarang ya Bapak Martin dan juga Ibu Hana. Mungkin kita bisa ngebahas langsung nih untuk topik kita hari ini, yaitu adalah strategi pengembangan tadi ya pustakawan dalam kerangka mendukung peningkatan literasi masyarakat di Kalimantan Timur. Baik, kami persilakan Ibu Hana dan Bapak Martin, luar biasa sekali hari ini, mungkin boleh pakai mic-nya Ibu, izin Bapak. Nah, oke. Oke, jadi hari ini cukup lumayan banyak ya pertanyaan-pertanyaan juga nih Ibu Hana izin dan Bapak Martin dari generasi-generasi zaman sekarang yang mungkin lebih minim untuk literasi dan wawasannya, karena memang untuk zaman sekarang ini lebih mencakup teknologi ya, internet. Jadi untuk membaca agak sedikit sudah menurun nih Bapak Ibu. Setuju nggak ini kira-kira Ibu Hana dan Bapak Martin nih? Kalau saya tadi dikatakan setuju apa enggak? Saya kurang setuju ya, karena masih banyak ya peminat pemustaka yang datang ke perpustakaan seperti itu.
Oke, baik. Nah, ini materi kita hari ini pustakawan dalam kerangka mendukung peningkatan literasi. Cuman sebenarnya pustakawan itu seperti apa sih Bapak? Apakah pustakawan itu orang yang ke perpustakaan atau staf di perpustakaan tersebut atau seperti apa nih Bapak Marty nih? Mungkin sedikit Bapak. Iya, terima kasih dan selamat sore buat pemirsa dan juga rekan-rekan pada sore hari ini. Untuk mendeskripsikan pustakawan itu sebenarnya bukan orang yang berkunjung ke perpustakaan, tetapi pustakawan itu adalah sebuah profesi yang memang disandang oleh seseorang yang memang dikatakan pustakawan karena pustakawan itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun pelatihan, dan kemudian ketika diangkat menjadi seorang abdi negara memang di SK-kan khusus seperti itu. Nah, kalau yang berkunjung ke perpustakaan itu namanya pemustaka. Iya, seperti itu. Oh, berarti untuk yang pengunjung ke perpustakaan pemustaka ya Bapak ya. Oh, baik. Baik Bapak, kira-kira apa sih Pak peran utama pustakawan di Kalimantan Timur dalam mendukung literasi masyarakat Bapak? Iya, sebenarnya pustakawan itu peran dan tanggung jawabnya cukup berat karena memang pustakawan itu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan gubernur yang nomor 43 tahun 2003 yang tertuang di dalam SOTK Provinsi Kalimantan Timur, di mana di dalamnya ada Dinas Perpustakaan. Nah, di Dinas Perpustakaan ini memiliki pustakawan yang tugasnya dan perannya itu membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam rangka pembinaan perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Termasuk di dalamnya adalah SDM-nya, seperti itu. Oke, berarti penting sekali ya Bapak ya untuk pustakawan ini tuh untuk mencakup Kalimantan Timur mendukung literasi ini sendiri ya Pak ya? Iya. Oh baik. Nah, kira-kira bagaimana kondisi perpustakaan di daerah Kalimantan Timur saat ini nih Pak? Kondisi perpustakaan di Kalimantan Timur, kita tahu bahwa jumlah perpustakaan yang ada di Kalimantan Timur itu sebanyak 1.775 unit perpustakaan. Nah, sementara pustakawan yang ada di Kalimantan Timur ada 148. Jadi kalau kita bandingkan dengan lembaga perpustakaan dengan pustakawan itu sangat minim, sehingga kedepannya diperlukan peran pemerintah dalam rangka mengembangkan tenaga pustakawan untuk melakukan pembinaan khususnya literasi di Kalimantan Timur gitu. Oke, nah Pak, kalau kita ngobrolin perpustakaan, berarti kan di setiap kota itu pasti ada perpustakaan kota yang sendiri ya Pak ya. Kayak contohnya di Balikpapan ini sendiri juga ada perpustakaan kota yang di Telaga Sari, Samarinda pun begitu. Berarti ini kalau untuk Provinsi Kalimantan Timur ada juga perpustakaan pusatnya ya Bapak ya? Oh oke, berarti itu ada di Samarinda ya Bapak Ibu ya, baik. Nah kira-kira apa saja program atau kegiatan unggulan yang dilakukan oleh pustakawan khususnya di Kalimantan Timur ini? Mungkin Bapak atau Ibu? Ibu, oke silakan Ibu Hana. Ya baik, terima kasih Mbak sebagai host ya pada hari ini. Selamat sore kepada pemirsa atau pemirsa BTV ya yang setia menemani pada hari ini. Pada hari ini kita tentang pustakawan ya, pengembangan pustakawan terhadap literasi masyarakat ya, pengembangan pustakawan. Ya, Ibu. Nah, yang kita tahu pustakawan ini itu adalah
sebuah profesi tadi Bapak sudah mengatakan Betul. sebuah profesi dan profesi ini tidak serta-merta itu langsung didapat ya. Pustakawan ini mereka sekolah gitu. oke. Ada sekolahnya. Kemudian kalau tidak salah kalau kita sebagai tidak mengikuti pendidikan formal pustakawan, biasanya itu kita ada namanya diklat ya. Diklat itu harus memenuhi kalau tidak salah 670 jam ya. Itu untuk bisa dikatakan sebagai profesional pustakawan. Nah, kita tahu di Kalimantan Timur ini tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Martin, jumlah pustakawan itu se-Kalimantan Timur 148 orang. Kemudian yang bersertifikat 42 orang. Jadi kurang lebih sekitar 30% ya pustakawan yang bersertifikat. Kenapa yang bersertifikat? Karena bersertifikat ini yang nanti akan mampu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan perpustakaan itu sendiri. Misalnya ada pemustaka atau pengunjung perpustakaan yang datang ke perpustakaan, itu nanti akan disambut oleh pustakawan. Nanti pustakawan itulah yang bisa memberikan apa yang ingin dicari atau disampaikan oleh pemustaka itu sendiri, seperti itu. Tadi juga dengan jumlah lembaga perpustakaan itu 1.795 perpustakaan, termasuk perpustakaan desa kelurahan se-Kalimantan Timur. Di samping dinas perpustakaan yang ada di provinsi, kemudian yang ada di kota dan kabupaten. Nah, di sini juga kita melihat kenapa dengan banyaknya jumlah perpustakaan dibandingkan dengan tenaga pustakawan ya yang ada di Kalimantan Timur memang kurang cukup memadai untuk dengan jumlah perpustakaan. Oleh sebab itu kita juga didukung para pengelola tenaga teknis perpustakaan, tapi bukan pustakawan mereka, tetapi mereka adalah tenaga teknis perpustakaan, yaitu mereka ini diangkat sebagai kepala perpustakaan ya Pak ya, seperti di sekolah, di kelurahan atau desa atau perpustakaan khusus dan umum ya Pak ya, seperti itu. Nah itu biasanya untuk menambah pengetahuan mereka, tidak seperti pustakawan, tapi mereka ini kita berikan bimbingan, BIMTEK seperti itu, diklat apa namanya, BIMTEK seperti yang kilat gitu, misalnya 2 hari, 3 hari, kita ini kan tingkatkan pengetahuannya, dan yang menjadi narasumber mereka itu adalah tenaga-tenaga pustakawan yang bisa berbagi ilmu kepada tenaga teknis perpustakaan. Tapi kita mengharapkan Pak ya, ke depannya mereka juga profesional seperti pustakawan, agar bisa nanti memberikan edukasi kepada perpustakaan di lingkungannya, bisa mengembangkan perpustakaan di lingkungannya, seperti itu. Oke, berarti ini bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah juga ya Bu ya, dan desa? Iya. Oh oke, berarti nggak cuma untuk pustakawan aja tapi menyeluruh ya untuk memberikan pembinaan-pembinaan itu sendiri Bu. Oke, itu berarti untuk salah satu program unggulannya dari pustakawan ini sendiri, atau ada lagi program-program yang memang program itu sebenarnya program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian program itu sebenarnya dari Perpusnas Republik Indonesia. Nah itu diturunkan kepada perpustakaan daerah sebagai binaan se-Indonesia. Kemudian provinsi memberikan itu turunkan kepada kabupaten kota yang daerah binaannya, seperti itu. Nah nanti itu unggulan kita ini sekarang TPBIS ya Pak ya. TPBIS ini karena apa? Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan itu tidak tempat membaca saja. Ya, tadi kan kita lihat ya. Jadi orang dari perpustakaan tidak harus cari buku, membaca buku, tidak. Sebenarnya perpustakaan itu juga menyediakan referensi-referensi, jurnal-jurnal yang bisa nanti kita dapatkan, dan juga melalui pustakawan nanti yang kita siapkan juga bisa membantu pemustaka untuk mencari hal-hal yang tidak bisa ditemukan secara langsung atau ditemukan di sosial media, seperti itu. Oh baik Bu Hana, luar biasa. Baik, nah Bu, ini kalau misalnya Anda lihat sendiri ya, kalau untuk sekarang ini semakin berjalannya perjalanannya juga zaman ya Bu ya,
Untuk perpustakaan ini tuh sekarang udah banyak banget pengunjung-pengunjungnya Bu. Ternyata setelah Ano juga sekali ke perpustakaan, ternyata perpustakaan ini nggak cuma menyediakan buku. Karena kalau zaman kita dulu itu Bu, itu cuma benar-benar buku aja Bu ya. Tapi sekarang ini udah menyediakan juga komputer-komputer yang bisa dicari juga untuk bahan-bahan materi. Atau juga ada ruang anak juga. Nah itu seperti apa Bu? Apakah itu memang program-program yang pemerintah sediakan untuk meningkatkan literasi atau seperti apa Bu? Jadi program kita untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat itu dari usia dini sampai usia, tidak ada berbatas usia ya. Kalau untuk namanya kita meningkatkan kegemaran membaca. Misalnya program kita untuk tahun ini perpustakaan khususnya di bidang pengembangan perpustakaan ini dan pembudayaan kegemaran membaca. Itu kita melaksanakan event-event kegiatan seperti untuk usia PAUD kita melaksanakan lomba mewarnai, kemudian untuk tingkat SMP itu mendongeng bertutur, kemudian SMA itu resensi buku, kemudian kita juga tahun ini ada pemilihan ada duta baca di tahun ini. Yang seharusnya hari ini kita hadirkan ya karena yang bersangkutan ada kegiatan di IKN, jadi kita next lah kita nanti bisa berbincang-bincang dengan Duta Baca Kalimantan Timur. Oke, berarti ini sekarang mungkin pemirsa Go Streaming Indonesia ini juga mungkin masih belum tahu ternyata sekarang udah ada Duta Baca ya Bu ya. Itu kira-kira kriterianya untuk bisa masuk ke Duta Baca itu seperti apa Bu? Apakah harus selain gemar baca ini kira-kira apa nih Bu kriterianya untuk menjadi seorang Duta Baca nih mungkin Ibu? Pertanyaannya bagus ya Bu. Itu juga kita kemarin melihat dari beberapa referensi Pak ya, kemudian beberapa kriteria itu juga kita penuh debat ya Pak ya untuk menentukan kriterianya. Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan Pak Martin. Oke. Untuk lebih jelasnya. Baik, nah ini mungkin banyak yang masih baru mendengar juga ini tentang Duta Baca ya Bapak Martin ya. Kira-kira seperti apa kriteria untuk menjadi seorang Duta Baca? Tapi sebelum Bapak Martin jawab, kita akan menyaksikan iklan berikut ini, jadi tetap di Gerai Literasi. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur berlokasi di Jalan Juanda nomor 4 dan Jalan Bung Tomo nomor 130 Samarinda, Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, dua lembaga yaitu Badan Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah yang mempunyai tugas pokok berbeda berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah digabung menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur. Memiliki visi meningkatkan budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur, serta misi terwujudnya budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur saat ini di bawah naungan Dr. Andes H.M. Safranuddin M.M. selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur periode 2022 hingga saat ini yang tidak segan turun langsung membantu pengunjung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lembaga yang memanfaatkan aplikasi Srikandi, sebuah sistem informasi guna mendukung kearsipan dinamis terintegrasi. Aplikasi Srikandi membantu proses surat masuk dan keluar terkelola secara online, serta terintegrasi dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 bidang yang membantu menjalankan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya bidang pembudayaan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca, bidang layanan, otomasi dan kerjasama, bidang deposit, pelestarian, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, bidang pengelolaan arsip, serta bidang pembinaan kearsipan dan tenaga kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senantiasa melayani Anda dengan layanan serta fasilitas sepenuh hati. Di antaranya, rutin melakukan penyerahan koleksi buku ke masyarakat, pelayanan perpustakaan keliling,
menyediakan loker penitipan barang dan meminjamkan tas barang untuk pengunjung. Pembuatan kartu anggota tanpa biaya. Mempermudah pencarian koleksi buku melalui sistem OPAK, menghadirkan koleksi buku digital melalui aplikasi e-Kaltim, layanan peminjaman dan pengembalian buku yang mudah, serta menyediakan koleksi buku Kalimantan Timur, studio mini arsip dengan target 1.000 pengunjung tiap tahun, galeri wisata arsip Kalimantan Timur, hingga layanan siaga arsip atau gerakan selamatkan informasi arsip keluarga yang menerima penyerahan kearsipan dari masyarakat. Mengusung moto, literasi mencerdaskan bangsa, arsip menyelamatkan bangsa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur siap mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur cerdas berliterasi dan masyarakat tertib arsip. Sejauh ini, perpustakaan daerah sudah memiliki banyak peningkatan, terutama dari suasana ruangan, termasuk fasilitas AC. Mungkin ke depannya, atau saran ke depannya untuk perpustakaan daerah lebih memperbanyak lagi koleksi buku agar para pembaca dapat mencari referensi-referensi yang dibutuhkan dengan mudah. Jadi setelah beberapa tahun saya mengunjungi perpustakaan daerah, sudah terdapat banyak peningkatan dari segi fasilitas maupun suasananya. Yang saya rasakan selama ini, fasilitas yang ada sudah cukup baik, terdapat penambahan fasilitas AC, sehingga ketika saya mengerjakan sesuatu ataupun membaca buku di sini terasa lebih nyaman daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan sangat cocok dan sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa apabila ada yang mengerjakan tugas dan segala macam bisa dilaksanakan di perpustakaan daerah ini. Ayo ke perpustakaan dan mari tertib arsip. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat. Mai, masih di sini? Iya nih, dari tadi aku nggak fokus ngerjain tugas. Kamu kalau mau ngerjain tugas itu di perpustakaan daerah aja. Ngapain kamu kerjain di sini? Emang apa enaknya di sana, Cak? Jadi kalau kamu ngerjain tugas di perpustakaan daerah itu, kamu bisa ngerjain dengan tenang dan ada colokan yang cukup untuk kamu ngerjain di sana. Oh, bagus deh. Soalnya di sini aku juga terlalu berisik. Terus juga nggak ada colokan yang bisa aku pakai. Lagian kamu ngapain ngerjain tugas di sini? Ini kan tempat nongkrong. Kamu sering ke perpus ya, Cak? Iya dong. By the way, tugas yang kamu kerjain ini tugas dari Bu Sri kan? Iya nih, Cak. Aku udah selesai dari kemarin. Ih, kok cepet banget? Ya iya dong, kan aku ngerjainnya di perpustakaan daerah. Selain tempatnya tenang, sumber referensinya lengkap. Begitu. Dan kamu tahu nggak? Apa tuh? Di situ tuh juga ada ruang baca anak. Ih, pasti lucu banget lihat adik-adiknya. Iya dong. Tapi susah nggak sih masuk ke sananya, Cak? Enggak, kamu tinggal isi buku kunjungannya aja dan kamu boleh masuk kok. Dan kalau kamu mau pinjam, baru kamu harus punya membernya. Yuk, langsung aja kita ke sana yuk. Tapi pakai member kamu dulu ya, Cak. Sekarang banget Iyalah, nih. yuk. Tapi aku barusan dari sana. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat.
lagi permisa Gerai Literasi beserta seluruh penonton yang ada di Mall Balikpapan Plaza dengan masih bersama narasumber kita yang hari ini yang luar biasa. Ada Ibu Hana selaku Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan juga masih bersama Bapak Martin Rumana, Perpustakawan Ahli Madya Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Baik Bapak, tadi kita menyambung pertanyaan kita, ternyata sekarang ini sudah ada duta baca. Nah kira-kira kriteria seperti apa yang bisa masuk nih untuk menjadi seorang duta baca Bapak? Pastinya untuk yang gemar membaca itu udah pasti ya Bapak ya. Tapi apakah ada kriteria-kriteria lain yang cocok nih untuk kira-kira mungkin anak Gen Z yang pengen daftar langsung di duta baca nih Bapak? Seperti apa Bapak? Iya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang dalam menyelenggarakan perpustakaan itu perpustakaan tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa bergerak sendiri, tetapi perlu dukungan dari organisasi-organisasi profesi, kemudian dari komunitas-komunitas seperti itu. Nah yang dari organisasi profesi kita biasa bekerja sama dengan GPMB, kemudian Adpusi, komunitas penulis, kemudian IPI, FPPTI, kemudian juga duta baca seperti itu. Kemudian ada juga namanya duta literasi. Nah, terkait dengan duta baca, pada bulan Agustus September kemarin kita mengadakan pemilihan duta baca baru karena duta baca yang lama periodenya sudah habis, sehingga bulan Agustus September kemarin kita adakan pemilihan dan sudah terpilih duta baca. Nah kriteria sendiri kita ada kriteria dari umur SMA sampai perguruan tinggi seperti itu. Kemudian kriteria yang lain pastinya si calon itu suka membaca. Betul. Kemudian juga dari penampilan diharapkan seorang duta baca itu harus menarik. Jadi ketika dilihat orang langsung tertarik apakah penampilannya, sikapnya dan memang ada memancarkan aura yang bisa menarik orang seperti itu. Oke, berarti ada 4B itu ya Bapak ya, brand, beauty, behavior, seperti itu ya Bapak ya untuk kriteria-kriteria menjadi seorang duta baca ya Pak ya. Iya. Ya. Kemudian tentunya juga seorang duta baca itu harus penulis karena pada saat kita seleksi itu memang kita jaring itu yang banyak karyanya itu yang masuk nominasi baru kita tes. Ada tes kemampuan bahasa, kemudian ya tes apa kemarin itu Bun yang terakhir. Iya setelah bahasa baru kita tes yang presentasi seperti itu. Berarti public speaking juga ya Bapak ya. Oke. Nah, kira-kira kalau untuk duta baca ini sendiri berarti ada di setiap kota atau hanya provinsi aja nih Ibu atau Bapak nih seperti apa Pak? Ada di setiap kabupaten kota ada namanya duta baca, ada duta literasi, ada duta literasi pelajar, duta baca pelajar, ada kalau di tingkat kabupaten kota itu namanya Bunda Literasi. Baik. Nah biasanya Bunda Literasi itu diambil dari public figure, misalnya istri bupati. Kemudian ya istri bupati. Baik, berarti kalau untuk yang Anda tangkap sih berarti untuk duta baca itu untuk memelopori anak-anak muda untuk bisa terus membaca ya Bapak ya. Oke. Nah berarti untuk teman-teman yang pengen masuk ke duta baca bisa ya Bapak ya untuk di setiap kota nih mungkin ada yang tertarik nih untuk menjadi seorang duta baca. Tadi kriterianya, beberapa kriterianya harus ada 4B, brand, beauty, behavior, terus juga public speaking, terus juga yang bisa pandai menulis ya Bapak ya, dan juga pastinya gemar membaca. Baik teman-teman, itu tadi ya kita sudah Bapak Martin sudah menjelaskan langsung tentang duta baca dan juga beberapa tentang literasi. Mungkin di sini kita akan membuka open question, boleh ya Bapak dan Ibu ya. Oke, mungkin dari penonton dulu nih yang ada di Mall Balikpapan Plaza, mungkin kita membuka satu pertanyaan terlebih dahulu nih. Mungkin boleh nih Mbaknya nih, silakan Mbak. Satu pertanyaan nih untuk siapa? Untuk Ibu Hana atau Bapak Martin? Boleh.
Yang penting tidak untuk saya ya. Berbeda nih. Oke, silakan Mbak. Namanya siapa? Tes. Udah. Baik, selamat sore. Selamat sore. Untuk narasumber dan host Gerai Literasi pada sore hari ini, saya ingin bertanya mengenai pustakawan. Dari materi tadi itu dijelaskan bahwa jumlah pustakawan itu ada 148 dan jumlah untuk perpus itu ada 1795. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana program dari Dinas Perpustakaan untuk mengatasi perbedaan dari jumlah pustakawan dan jumlah perpus yang sangat jauh ini. Terima kasih. Baik. Mungkin dari Mbak siapa tadi Mbak? Vira. Mbak Vira. Baik, bagaimana Bapak Martin atau Ibu Hana? Ibu Hana, silakan Ibu. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya Mbak Vira. Bagaimana proses pengembangannya ya dengan jumlah lembaga perpustakaannya yang banyak tadi 1795, kemudian dengan jumlah pustakawannya ya yang sangat tidak memadai dengan jumlah. Jadi begini, makanya tadi kita sudah bilang dari jumlah pustakawan ini kan memang mereka harus sekolah pustakawan ya. Itu ada sekolahnya secara formal. Seperti itu memang minat sebagai pustakawan ini kita masih sangat rendah ya Pak ya untuk di Kalimantan Timur yang sekolah pustakawan. Mungkin namanya pustakawan mungkin masih asing ya atau seperti apa, mungkin dianggap kutu buku atau apa ya kalau masih di sekolah atau di perguruan tinggi ya, sepertinya tidak, orang lebih sekolah ekonomi mungkin ya, apa namanya teknik seperti itu. Padahal ini kalau menjadi pustakawan luar biasa, saya apresiasi pustakawan-pustakawan di Indonesia ya, khususnya juga di Kalimantan Timur luar biasa, itu saya bilang menjadi amal jariah beliau-beliau seperti itu. Nah, kami mengangkat untuk mengimbangi jumlah perpustakaan, kami mengangkat tenaga pengelola teknis perpustakaan. Seperti itu, mereka namanya pengelola Pak ya, atau bisa diangkat dengan SK misalnya di sekolah, itu ada kepala perpustakaannya, itu diangkat oleh kepala sekolah. Misalnya di SMA gitu ya, nanti diangkat. Nah itu nanti dari kepala sekolah mengangkat di SK-kan dengan kepala perpustakaan, itu nanti menjadi syarat untuk perpustakaannya terakreditasi seperti itu. Nah di sini kepala perpustakaannya punya ide, punya inovasi untuk pengembangan perpustakaannya di lingkungannya seperti itu. Jadi kita ada jumlahnya tenaga teknis ini 1288 yang tersebar di seluruh provinsi Kalimantan Timur, baik di sekolah, kemudian di kelurahan dan desa. Mungkin itu yang menjadi strategi kita yang terhadap kekurangan pustakawan di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin Pak Martin bisa nambahkan. Iya. Jadi saya tambahkan deh ya. Jadi memang kalau kita lihat jumlah perpustakaan dengan pustakawan memang sangat tidak memadai ya. Nah, program yang kita lakukan di Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi pembina semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur, selain yang sudah disampaikan oleh Bu Kabit tadi, kami setiap tahun itu mengadakan BIMTEK kepada pengelola-pengelola perpustakaan yang ada di kabupaten kota. Dalam hal ini tujuan kita adalah agar pengelola-pengelola perpustakaan itu bisa bekerja sesuai dengan tata kelola perpustakaan yang sebenarnya, tetapi belum otomatis jadi pustakawan. Ya, cuma membantu nanti mengelola perpustakaan yang sebanyak 1775 itu tadi. Ya, jadi kita adakan diklat, BIMTEK, kemudian seminar, kita adakan sosialisasi. Nah, itu kita jalan ke kabupaten kota. Kadang juga kita adakan di Samarinda, baru kita panggil yang pengelola perpustakaan itu untuk datang mengikuti, sehingga pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan itu bisa dilaksanakan seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Vira? Cukup? Atau ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vira. Pertanyaan luar biasa. Jadi masih sampai sekarang masih berprogres ya Bapak ya untuk pengadaan pustakawan ini sendiri ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali ini. Berarti kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri ini Bapak berarti mencakup Balikpapan, Samarinda, Bontang, itu semua ya Bapak ya di dalam Kalimantan Timur ini ya. Oke, nah kira-kira apa sih Pak tantangan Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi pustakawan di Kalimantan Timur terutama di daerah terpencil? Nah, seperti apa Ibu Hana? Mungkin saya tadi ya mungkin kepada tadi Mbak Vira ya. Mbak Vira ya. Oke, Mbak seperti Vira apa sekolah atau sudah kuliah? Baru lulus kemarin. Lulus sekolah Kuliah. Kuliah. Berminat menjadi pustakawan? Iya. Nah, loh. Seperti apa Mbak Vira? Tadi setelah mendengar pemaparan dari narasumber, saya kepikiran untuk menjadi seorang pustakawan. Tertarik karena ya? kebetulan saya juga suka membaca. Wah, luar biasa Bu. Apresiasi ya buat Mbak Vira, terima kasih. Luar biasa sekali. Berarti nanti calon pustakawan Ibu ya harus diingat ini Bu. Anak muda sekarang Betul. ya pustakawan, kapan lagi kita pustakawan itu Dari tujuannya anak-anak adalah muda juga ya Bu ya. mencerdaskan anak bangsa. Betul. Oke, terima kasih Mbak Vira. Baik, seperti apa tadi Ibu untuk tantangan terbesar yang dihadapi pustakawan di Kalimantan Timur terutama di daerah-daerah terpencil Ibu? Iya. Tantangannya selama ini Pak ya mungkin perpustakaan di desa ya, di desa terutama ya di kabupaten kota. Tantangannya itu pengelola perpustakaannya ya Pak ya yang masih kurang. Karena kan kita ini luas banget ya. Betul. Dan terpencil kita itu tidak seperti di Jawa. Kita ini perlu ke desa-desa ini melakukan melalui sungai seperti itu kan. Bener Bu, aksesnya ya Bu ya. Tantangannya luar biasa seperti itu. Tapi saya sungguh bangga ya di desa-desa itu jangan dikira mereka itu terpencil, tertinggal, tidak loh. Malah saya kemarin sempat ke kita tampilkan yang desa Sesulu, perpustakaan desa, kemudian yang juara-juara mereka juga masuk ke nasional. Kemarin kita hadir acara di Bali mengundang semua perpustakaan desa untuk menampilkan karya-karyanya. Karena perpustakaan desa ini mereka tidak hanya ya tadi saya bilang tidak tempat membaca sebenarnya perpustakaan itu, tapi perpustakaan itu tempat bertransformasinya yang berbasis inklusi sosial. Itu tadi mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi kepada masyarakat yang bisa memberikan penghasilan. Jadi berdayalah perpustakaan ini di masyarakat. Nah mungkin tambahan dari Pak Martin, mungkin tantangannya seperti apa? Baik Ibu Hana, silakan Bapak Martin. Iya, memang tantangan pustakawan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan Ibu Kabid bahwa luas wilayah kita yang memang sangat luas dan itu terpencil ya. Kemudian juga kurangnya tenaga teknis atau pustakawan itu memang itu sangat menghambat ya, sangat menghambat. Kemudian kadang-kadang juga dukungan dari pemerintah setempat yang kadang-kadang ini ya. Tetapi dengan tantangan itu kita tetap terus berusaha untuk melaksanakan tugas pembinaan semampu kita, dan kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, dari stakeholder, dari pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan penyelenggaraan perpustakaan. Ya, mudah-mudahan ke depan kami tetap bisa didukung oleh pemerintah juga dengan merekrut tenaga pustakawan dan tenaga teknis seperti itu. Kami bersama Bu Kabid baru-baru ini kembali dari Kutai Timur dalam rangka pembinaan, kemudian dari Mahulu kami juga terus melakukan pembinaan, dan
program-program kami di Dinas Perpustakaan ada bantuan-bantuan perpustakaan digital, karena memang untuk zaman sekarang ini perpustakaan itu tidak identik lagi dengan buku cetak seperti itu, tetapi buku-buku digital, dan itu kami punya. Ada namanya iKaltim di kabupaten kota, ada iKukar, iBalikpapan. Kemudian kita ada Buncu Baca yang merupakan perpustakaan digital yang kita sebar ke daerah-daerah seperti itu. Oh baik, Bapak Martin, Ibu Hana, luar biasa sekali pemaparannya yang cukup dimengerti ya, sesimpel itu. Jadi memang untuk tantangan terbesarnya di daerah-daerah terpencil ini tuh butuh support juga ya Pak ya, dari pemerintah-pemerintah setempat juga ya Bapak dan Ibu ya. Baik, nah Pak, ini kita ngomong-ngomong tentang perubahan zaman dan juga pengembangan, apalagi kita hidup di sekarang ini di era digitalisasi ya Ibu Bapak ya. Kayaknya sekarang ini tuh apa-apa tuh serba di handphone, di internet, kita mau cari apa-apa aja kayaknya sudah tersedia di internet. Khawatir anak-anak Gen Z zaman sekarang mungkin khususnya ya itu bakalan lebih sulit untuk membaca karena bisa langsung nge-search di internet nih Bu. Mungkin kayak emang sedetail itu, kayak tinggal cari aja ya Bu ya, untuk di internet itu udah keluar nih semuanya nih tanpa perlu membaca atau membuka buku. Mungkin tanggapannya seperti apa nih Ibu Hana atau Bapak Martin nih? Silakan Bapak Ibu. Begini ya, di saat sekarang ini kami juga menjawab tantangan juga ya, karena di era digital ini perpustakaan juga tidak berdiam diri. Kami pun selain buku cetak, buku fisik menyiapkan di di perpustakaan, kami pun meningkatkan layanan karena tidak semua orang juga tahan membaca lewat handphone. Oke, Ya kan? betul. Biasanya mereka kadang jurnal-jurnal tersendiri atau buku-buku referensi untuk menyusun skripsi, tesis seperti itu ya. Kadang itu hanya bisa kita temukan misalnya kita siapkan di perpustakaan seperti itu. Kadang kan kalau misalnya sebenarnya kita bisa juga menjawab itu, kami juga menyediakan namanya iKaltim ya Pak ya, itu dapat diakses melalui handphone atau Android ya, bisa membaca, tapi kekuatan membaca kita di handphone ini kadang kan ada batas waktu ya, tapi mungkin anak Gen Z ini dia main game aja kuat ya. Betul. Nah itu tapi kita berilah mereka ruang. Ini juga kita sudah menyiapkan beberapa buku digital melalui Tugu Baca atau namanya kalau di Kaltim Buncu Baca Etam. Itu kita sebar ke kabupaten kota di sekolah-sekolah. Di samping dengan buku-buku bacaan fiksi dan non fiksi, ada buku paket pelajaran, itu kurikulum pelajaran ya Pak ya, yang sekarang kita kenal dengan kurikulum Merdeka, itu kita siapkan juga. Nah ini ke depan kita ada beberapa menyiapkan, nanti kita juga akan sudah kita siapkan Pak ya, yang lebih Buncu Baca Etam ini yang hybrid. Jadi bisa kita cari, kita bisa buka, bisa kita bawa kemana saja, bisa kita dari handphone kita ambil, kita bisa bawa di mana aja. Tapi hanya untuk dibaca, tapi tidak bisa untuk di download ya, seperti itu. Kemudian itu ya, mungkin nanti Pak Martin bisa menambahkan. Iya, memang ya di era digital sekarang ya mau tidak mau kita harus mengikuti, karena kalau kita tidak mengikuti kita akan terlindas oleh teknologi itu sendiri ya. Sehingga dalam hal ini tentu perpustakaan itu harus berpikir panjang untuk mengikuti perkembangan zaman itu dan harus berubah. Jadi mau tidak mau harus berubah. Jadi kita harus bertransformasi dalam hal menghadapi zaman teknologi ini. Nah, yang perlu ditransformasi adalah sarananya, kemudian koleksinya, kemudian layanannya. Itu kita harus transformasi itu supaya bisa kita mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, terkait dengan anak-anak sekarang yang memang lebih familiar dengan gadget ya. Jadi untuk mencari informasi sebentar-sebentar langsung ke ini ya, ke internet. Tetapi pengalaman saya selama bekerja di perpustakaan,
Saya masih merasa optimis bahwa buku cetak belum bisa ditinggalkan, ya. Karena informasi yang diperoleh dari internet itu serba cepat, ya kan? Nah, kalau buku kalau misalnya kita lupa, kita kembali buka lagi. Kalau internet kan cepat larinya kan, jadi cepat hilang. Nah, kemudian juga buku tidak bisa ditinggalkan karena di perguruan tinggi itu tersambung dengan harapan kami bahwa buku masih belum bisa ditinggalkan karena di perguruan tinggi ketika seorang mahasiswa menyelesaikan studinya pada saat pembuatan tugas akhirnya, mahasiswa tidak diperbolehkan tulisannya itu atau tugas akhirnya itu referensinya dari internet semua, enggak boleh. Iya sih Pak, benar, tercantum plagiasi iya, Pak. Jadi harus ada buku cetak yang menjadi Referensinya ya, Pak, referensi ya? tulisannya, dan itu pun dibatasi. Buku yang terbitan tahun ini 3 Betul. tahun terakhir. Betul. Jadi dengan itu saya berpendapat bahwa walaupun sekarang zaman teknologi, tapi buku cetak masih bisa eksis. Wow, oke. Jadi Bapak masih optimis ya Bapak dan Ibu ya, kalau bahwa buku cetak ini tidak ada yang bisa ganti, even itu dari internet sekalipun ya, Ibu Bapak ya. Oke, nah saya setuju juga ya sama Bapak Martin ya tentang perpustakaan ini juga sekarang mau tidak mau harus mengikuti zaman digitalisasi sekarang ya Bapak dan Ibu ya, karena memang di zaman kita sekarang ini kayaknya sudah harus handphone. Nah ternyata saya juga cukup mengikuti untuk perpustakaan di kota sendiri ya Bapak ya. Sudah ada untuk buku yang bisa untuk kita pesen nih Pak Bu. Jadi kita bisa minjemnya tuh dari internet. Jadi kita ada download aplikasi. Jadi aplikasinya itu bisa kita nanti pilih mau buku apa, nanti diantarkan ke rumah. GoBook, betul. Ternyata sekarang sudah ada GoBook. Nah itu menandakan bahwa perpustakaan khususnya di Kalimantan Timur ini sendiri sudah mengikuti perubahan zaman Pak ya. Karena sudah ada GoBook ini sendiri yang dimana GoBook itu memudahkan untuk para pembaca. Jadi udah nggak perlu ke perpustakaan kalau misalnya mungkin terkendala waktu ya, mungkin lagi padat kerjaan. Jadi bisa untuk GoBook ini sendiri nih. Tapi kalau untuk di Sabtu Minggu kira-kira perpustakaan buka nggak sih Bapak Ibu? Kalau misalnya nih para pekerja ya kan yang pengen ke perpustakaan atau mungkin pelajar yang weekendnya pengen ke perpustakaan, kira-kira kalau Sabtu Minggu buka nggak ini Bu? Ini kemarin sebelum pandemi ya COVID kita buka ya Pak ya, itu sampai Sabtu Minggu malam juga ya, sampai jam 9 malam ya Pak ya. Dan itu luar biasa pemustaka atau pengunjung yang datang ke perpustakaan. Nah karena kemarin ada pandemi, jadi kita stop ya untuk langsung interaksi kepada masyarakat, makanya itu ada waktu itu GoBook gitu ya Pak ya, terbitnya ada GoBook itu. Kemudian kami ini rencana akan mengaktifkan kembali ya Pak ya, nanti kita masih berkoordinasi kemudian dengan aturan-aturannya yang ada, kemudian dan lain-lain hal yang lain juga akan nanti kita koordinasikan apabila kita akan membuka layanan ini sampai Sabtu Minggu, karena memang kebutuhan masyarakat pernah disampaikan ke kita bahwa mereka ingin ke perusahaan tapi Sabtu Minggu udah tutup. Benar, ini juga keluhan juga ya Bu ya, betul. justru kayak Sabtu Minggu itu kan memang waktu senggang ya Bu ya, yang mana bisa untuk ngebaca nih di perpustakaan tapi tutup, berarti untuk kedepannya mungkin itu jadi ini ya Bu ya. Menjadi program kita ya Pak ya, ke depan ini dalam waktu dekat nanti Ibu PLT Kadis kita yang akan nanti merealisasikan ya Pak ya untuk layanan di hari libur Sabtu dan Minggu itu ya Bapak Ibu. Oke, berarti kalau untuk sementara masih weekday ya Ibu ya. Oke, nah ini memang masih weekday karena memang untuk pengunjung perpustakaan sendiri ini sendiri dari sekolah-sekolah SMP dan SMA dan SD juga nih Ibu Bapak. Mungkin ada pelajarannya yang dimana bisa belajarnya langsung di perpustakaan ternyata. Ya Bapak Ibu ya, saya waktu itu juga melihat di perpustakaan itu ternyata ada siswa-siswi yang memang gurunya nyuruhnya belajar di perpustakaan, jadi nyari referensinya di perpustakaan. Jadi itu untuk dikhususkan untuk di weekday ini memang lebih efisien juga ya Bapak Ibu untuk pelajar. Oke, nah kita lanjut lagi ke pertanyaan tentang tantangan dan inovasi pastinya. Bagaimana nih pustakawan di Kalimantan Timur memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan ini sendiri nih? Mungkin Ibu Hana atau Bapak mau menjawab?
bagaimana pustakawan di Kalimantan Timur memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan. Ya, ya itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti. Jadi dalam hal ini ya pustakawan ya mau tidak mau harus meningkatkan kapasitas itu sendiri dengan cara tentu harus mengikuti diklat, kemudian harus mengikuti seminar, sosialisasi yang bisa meningkatkan kapasitas si pustakawan itu sendiri. Karena dengan peningkatan itu tentu si pustakawan ini akan bisa melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi mau tidak mau memang harus berubah, harus mengikuti perkembangan zaman dengan ikut itu tadi, diklat-diklat, BIMTEK, seperti itu. Baik, mungkin Ibu Hana tambahan? Jadi begini, tantangannya ya untuk pustakawan untuk di era digital ini. Nah kebetulan hari ini kami merupakan program kami juga dalam rangka meningkatkan kepada pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan yang ada di desa ya hari ini. Jadi kita sudah mengadakan melaksanakan pembukaan SPP TIK, strategi perpustakaan, pengembangan perpustakaan berteknologi informasi dan komunikasi, seperti itu. Jadi hari ini 2 hari tantangan apa saja nanti untuk para tenaga teknis perpustakaan ini menghadapi digital ya Pak ya, TIK lah, teknologi, Betul. informasi dan komunikasi. Ini Baik. kami laksanakan sekarang ini, seperti itu. Baik, berarti untuk pustakawan ini juga mempunyai ini Pak ya, mempunyai unsur yang luar biasa ya di perpustakaan Kota Balikpapan dan juga Kalimantan Timur khususnya ya Pak Bu ya. Baik nih, untuk kita nggak bisa pungkiri juga mungkin untuk di zaman sekarang ini juga kita memerlukan untuk anak-anak muda juga ya untuk keterlibatannya di perpustakaan. Kira-kira apa saja upaya pustakawan untuk menginovasi dan kolaborasi yang unik nih yang dilakukan pustakawan dengan komunitas lokal? Kira-kira ada nggak nih Bapak Ibu nih untuk menjaring komunitas-komunitas lokal nih? Kira-kira seperti apa nih Ibu Hana? Oke. Pustakawan kita ini kita lagi bekerja sama ya, untuk khususnya Dinas Perpustakaan sendiri itu bekerja sama dengan pegiat-pegiat literasi. Tadi sudah disampaikan di awal dengan Pak Marten bahwa kita mempunyai pegiat itu, yaitu ada Ikatan Pustakawan Indonesia. Itu ada ketuanya Pak ya, daerah dan di pusat, dan itu biasanya mereka nanti ada semacam rakernas, kegiatan-kegiatan mereka untuk peningkatan pustakawan itu sendiri, menjawab tantangan-tantangan sekarang digital ini. Kekhawatiran Betul. pustakawan itu ditinggalkan pemustaka ya Pak ya, seperti itu. Kemudian ada GPMB tadi, Gerakan Pembudayaan Masyarakat Gemar Membaca ya, itu kita pegiat literasi. Kemudian taman-taman bacaan, seperti itu. Kami juga saat ini juga melaksanakan membuka pojok baca indoor maupun outdoor, seperti itu. Itu kita tempatkan selama ini masih di lingkungan di kabupaten kota, kemarin Kutai Timur, Bontang Pak ya. Kemudian tahun ini kita di Samarinda, terutama di beberapa kelurahan. Itu nanti kita bangunkan pojok baca dan kami siapkan juga buku-bukunya untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Luar biasa. Tapi kalau untuk sekarang masih ada nggak sih Bu program yang bullying, buku keliling? Itu kira-kira masih ada? Masih ada Bu? Perpustakaan keliling, masih ada ya. Oh sekarang Pak, namanya ya, perpustakaan masih. keliling? Betul. Oh, berarti itu juga ada pustakawannya juga yang melayani ya Bu ya? Ada. Oh luar biasa ya. Itu apakah cuma di Samarinda yang di provinsi aja atau di semua kabupaten dan kota? Ada atau seperti apa nih Bapak? Iya, kalau tahun-tahun sebelumnya kami melayani sampai ke Balikpapan di daerah Karyangau, sama di mana ya, di Karyangau. Berarti memang fokusnya bullying ini tuh untuk daerah-daerah yang cukup jauh dari perpustakaan ya Bapak ya tujuannya ya? Iya, nah untuk sekarang memang perpustakaan keliling itu cuma di Samarinda karena
akibat pandemi kemarin, sehingga mau tidak mau anggaran untuk itu kita tata ulang, sehingga untuk tahun ini masih di Samarinda saja seperti itu. Oke. Bisa nambahkan Boleh ya, Ibu Pak, Hana, seperti apa Ibu Hana? Jadi gini, Puskling ini sebenarnya program dari pemerintah pusat ya Pak ya. Dari pemerintah pusat itu beberapa juga kita diluncurkan ya Pak ya, kendaraan roda 4 itu untuk perpustakaan keliling. Dan itu juga tidak di provinsi tetapi juga di kabupaten kota itu ada seperti itu. Berarti bisa ditemuinya di mana Itu, Ibu? jadi gini, program Dinas Perpustakaan mempunyai kendaraan roda 4 itu yang keliling ya. Nanti dia bisa kemana misalnya programnya ke panti jompo seperti itu. Nanti dia ke sana kan ini untuk semua kalangan ya seperti itu. Berarti ada rute-rutenya ya Bu ya? Ada rute-rute. Oh baik. Nah mungkin teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah, Go Streaming Indonesia pastinya dan seluruh pengunjung di Mall Balikpapan Plaza, kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap di Gerai Literasi. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur berlokasi di Jalan Juanda nomor 4 dan Jalan Bung Tomo nomor 130 Samarinda, Kalimantan Timur. Pada tahun 2017, dua lembaga yaitu Badan Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah yang mempunyai tugas pokok berbeda berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah digabung menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur. Memiliki visi meningkatkan budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur, serta misi terwujudnya budaya membaca dan tertib kearsipan di Kalimantan Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur saat ini di bawah naungan Dr. Andes HM Safranuddin MM, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur periode 2022 hingga saat ini yang tidak segan turun langsung membantu pengunjung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lembaga yang memanfaatkan aplikasi Srikandi, sebuah sistem informasi guna mendukung kearsipan dinamis terintegrasi. Aplikasi Srikandi membantu proses surat masuk dan keluar terkelola secara online, serta terintegrasi dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 bidang yang membantu menjalankan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, di antaranya bidang pembudayaan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca, bidang koleksi buku agar para pembaca dapat mencari referensi-referensi yang dibutuhkan dengan mudah. Jadi setelah beberapa tahun saya mengunjungi perpustakaan daerah, sudah terdapat banyak peningkatan dari segi fasilitas maupun suasananya. Yang saya rasakan selama ini fasilitas yang ada sudah cukup. Baik, kembali lagi tentunya pemirsa Go Streaming Indonesia beserta seluruh pengunjung Mall Balikpapan Plaza di Gerai Literasi dengan mengangkat tema strategi pengembangan pustakawan dalam kerangka mendukung peningkatan literasi masyarakat di Kalimantan Timur. Masih bersama narasumber kita Ibu Hana dan juga Bapak Martin. Tadi kita sudah banyak ngebahas tentang pustakawan, strateginya ya Bapak Ibu dan juga literasi dan strategi-strategi serta inovasi untuk Gen Z dan juga untuk masyarakat untuk tetap meningkatkan literasi dan juga gemar membaca ini sendiri. Mungkin ini kita di segmen terakhir kita pengen mendengar nih closing statement langsung dari Ibu Hana dan juga Bapak Martin. Mungkin kita awali dari Ibu Hana ya selaku Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Baca Provinsi Kalimantan Timur. Seperti apa Ibu Hana closing statement? Ya, baik, untuk memaknai pustakawan yang berprofesionalisme ya, yaitu ada 3 sebenarnya yang harus dipunyai nih. Pertama, pengetahuan yang mumpuni, kemudian mempunyai keterampilan. Keterampilan di sini ya bisa menguasai digital terutama, kemudian mempunyai sikap kreatif, kemudian inovasi, responsif serta berkarakter unggul. Itu saja.
Luar biasa closing statement Ibu Hana. Baik, kita akan mendengarkan juga closing statement langsung dari Bapak Martin selaku Perpustakawan Ahli Madya Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Seperti apa Bapak Martin untuk closing statement kita di segmen hari ini? Iya, baik. Untuk closing statement ini saya mau mengatakan begini, bahwa literasi itu sangat penting. Tetapi literasi itu bukan tanggung jawab semata oleh pustakawan, tetapi tanggung jawab kita semua, termasuk rekan-rekan media ya. Makanya untuk kedepannya saya mengajak kita semua bisa mengambil peran dalam rangka peningkatan literasi di wilayah Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Martin dan juga Ibu Hana tentunya di closing statement kita pada hari ini yang luar biasa. Jadi ini menandakan bahwa dukungan penuh ya dari Provinsi Kalimantan Timur nih untuk seluruh pustakawan-pustakawan yang ada di kabupaten kota, khususnya di Kalimantan Timur untuk bisa lebih banyak lagi dan juga bisa lebih berinovasi lagi ya Ibu, dan juga pastinya untuk generasi-generasi zaman sekarang nih tenang aja untuk di generasi kita Gen Z ini dan juga untuk perubahan zaman yaitu digitalisasi, tenang aja perpustakaan juga sudah semakin mendominasi juga dengan adanya internet dan juga dengan ada dorongan-dorongan yang mengikuti perubahan zaman. Jadi udah nggak perlu khawatir dan jangan malas membaca karena buku itu merupakan gudang ilmu ya Ibu Hana dan juga Bapak Martin yang luar biasa. Dan itu teman-teman ya untuk seluruh rangkaian acara kita pada hari ini luar biasa sekali nih untuk penonton Go Streaming Indonesia dan seluruh pengunjung di Mall Balikpapan Plaza, dan pastinya untuk seluruh pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi terima kasih banyak. Dan ini dia di Gerai Literasi dan kami menutup untuk segmen hari ini di Gerai Literasi yaitu dengan salam literasi. Kita salam literasi dan pastiin kita semua bisa gemar membaca dengan peran-peran yang ada di pustakawan. Terima kasih, saya Anoktavia dan narasumber kita luar biasa pamit undur diri. Kita ketemu lagi di segmen-segmen Gerai Literasi kita yang selanjutnya. Jadi itu saja untuk segmen hari ini dan untuk acara hari ini kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan juga terima kasih banyak, salam literasi. Membaca ialah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ayo membaca, kita wujudkan Kaltim Berani Berdaulat.